Sekarang mari kita baca rulesnya. Yang pertama, kalian harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, kalian harus serius saat beribadah. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh main HP, dan tidak boleh main sama teman. Nah, yang ketiga, kalian nggak boleh sambil tiduran ya saat beribadah. Dan yang terakhir, kalian wajib mengajak orang tua kalian untuk beribadah bersama kalian. Nah, seperti biasa, sekarang mari kita lihat video dari teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan sendiri. Terima kasih. Kali ini ayat hafalan kita Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Amin. Terima kasih. Dadah. 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Amin. Roma 15 ayat 1. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat Kita yang kuat wajib menanggung wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat orang tak tidak kuat dan jangan kita dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. kesenangan kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Amin. 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Amin. Kali ini ayat hafalan kita terdapat dari kitab Roma 15 ayat 1 yang berbunyi, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Amin. Terima kasih. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu. Engkau masih membimbing dan menyertai kami anak-anak-Mu sampai pada saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah online kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, supaya ibadah kami dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai jalan kita. Jalan dalam
sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada yang masih ingat bunyi hukum kelima? Kakak Rinda masih ingat tidak? Apa ya bunyinya? Ayo, kalau tidak ingat, Kakak Angel langsung kasih tahu saja ya. Jadi bunyi hukum kelima yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita menyembah Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa janji Tuhan selalu indah. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom Eben Kids, kembali lagi bersama Kak Udin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. Kakak akan baca ya. Kitab Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita diajarkan oleh papa mama kita atau orang-orang terdekat kita untuk kita memberikan persembahan. Nah, kira-kira kakak mau tanya, persembahan yang adik-adik siapkan itu sudah benar atau tidak? Karena firman Tuhan kita tadi berkata bahwa kita harus mempersembahkan korban atau persembahan yang benar, dan kita juga harus memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, kakak akan jelasin apa itu persembahan yang benar. Persembahan yang benar adalah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan menurut kerelaan hati kita. Jadi apa yang kita miliki, itu yang kita bawa kepada Tuhan atau kita persembahkan. Adik-adik, contoh persembahan yang benar, misalnya ketika kita dikasih uang sama mama atau papa kita, kita kemudian mendoakan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan, dan kita harus mempersiapkan persembahan yang terbaik. Adik-adik, jika kita tidak memberikan persembahan yang benar, maka Tuhan tidak akan memberkati hidup kita. Kakak mau tanya, kira-kira di sini siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Kakak mau diberkati oleh Tuhan. Kalau adik-adik mau, adik-adik juga harus belajar memberi persembahan yang terbaik. Dan hendaklah kita sebagai manusia, kita juga harus tetap percaya kepada Tuhan kalau Tuhan sanggup melimpahkan berkatnya atas hidup kita. Amin. Oke adik-adik, persiapkan persembahannya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati adik-adik kami yang mempersiapkan persembahan Tuhan. Walaupun Tuhan mereka masih kecil, namun mereka diajar Tuhan, biarkan mereka memberi persembahan yang terbaik hanya kepada-Mu Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati masa depan mereka, berkati apa yang menjadi cita-cita mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi ya Born Kids, apa kabarnya semuanya? Kakak harap semuanya baik-baik ya. Kembali kita akan belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik tahu tidak? Di dalam kekristenan itu ada 4 jenis kasih. Yang pertama, kasih agape. Kedua, kasih philia. Ketiga, kasih storge. Keempat, kasih eros.
Selama 2 minggu ini kita sudah belajar tentang kasih agape dan kasih philia. Kakak akan membantu kalian untuk mengingat kalau firman Tuhan 2 minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Vera Adel tentang kasih agape, yaitu kasih Tuhan kepada kita. Bahkan Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki buah-buah roh. Dan firman Tuhan minggu lalu tentang tolong menolong. Siapa yang bisa menjadi kuat terbukti dari sikap tolong menolong. Itu yang dibawakan oleh Kak Vera Risma, ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang jenis kasih yang lain, yaitu kasih storge. Apakah itu kasih storge? Kasih storge adalah kasih orang tua kepada anak dan kasih anak kepada orang tua. Seperti yang lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Ada yang masih ingat lagu barunya tadi? Hormati siapa? Hormati orang tuamu. Nah, itu juga yang menjadi tema pada pagi hari ini. Hormati orang tuamu. Menghormati orang tua itu termasuk 10 perintah Tuhan. Benar kan adik-adik? Tadi sudah dijelaskan kan sama Kak Angel? Kita sudah menyanyikan bersama-sama juga tadi, yaitu termasuk hukum kelima. Mari kita baca di dalam Keluaran 20 ayat ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bersyukurlah jika kita masih bisa berkumpul bersama orang tua kita. Karena masih banyak teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Mereka tidak seberuntung kita. Ada yang tinggal sama kakek dan nenek mereka, karena orang tua mereka bekerja di luar kota. Ada juga yang tinggal sama om dan tante, karena orang tua mereka ingin menyekolahkan anaknya di kota lain supaya bisa mandiri. Atau bahkan mungkin ada yang belum pernah bertemu dengan orang tua kandungnya karena suatu alasan, jadi mereka dititipkan di panti asuhan atau yayasan. Siapapun orang-orang yang ada di lingkungan kita, entah orang tua kandung kita, kakek nenek kita, tante om kita, bahkan semua orang dewasa yang Tuhan izinkan untuk menjaga dan mengasihi kita, merekalah orang tua kita. Jadi, dalam firman-Nya tadi dikatakan jika kita harus menghormati orang tua kita. Supaya apa, Adik-adik? Supaya kita bisa memiliki umur yang panjang. Yes. Adik-adik pernah dengar istilah surga itu ada di telapak kaki ibu? Pernah nggak? Maksud dari istilah itu adalah setiap tindakan ibu akan menentukan jalan kehidupan dari anak-anaknya. Karena itu sebagai bukti bahwa ada kedekatan antara ibu dan anak. Seorang ibu akan melakukan semua hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Meskipun ibu kita terkadang bawel, cerewet, suka marah-marah, tapi ibu sangat mengasihi kita. Mama kita begitu mengasihi kita. Apapun panggilan kita kepada ibu kita, mereka sangat mengasihi kita. Ada yang memanggil ibu, mama, mami, semuanya. Itu tidak masalah. Karena itu adalah panggilan untuk menghormati orang tua kita. Kenapa sih orang tua kita kadang tidak sejalan dengan pikiran kita? Kita harus memahami bahwa ibu kita, mama kita, selalu menginginkan yang terbaik buat kita. Mereka mendidik kita untuk menjadi anak-anak yang taat. Dan masing-masing orang-orang tua memiliki cara sendiri dalam mendidik anak-anaknya. Seperti juga kisah di dalam Alkitab. Kita mau baca dari kisah ibu Yakobus dan Yohanes. Saat itu si ibu ini mengajak anak-anaknya datang kepada Tuhan dan ingin meminta sesuatu kepada Tuhan. Kira-kira apa ya yang diminta oleh ibu Yakobus dan Yohanes saat itu? Yuk kita baca ayatnya dalam Matius 20 ayat ke-21. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab si ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Ibu Yakobus dan Yohanes ingin anak-anaknya bisa mengenal Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan,
supaya mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang bisa taat pada orang tua dan bisa menghormati Tuhan. Supaya suatu saat nanti mereka bisa memerintah dengan Kristus di surga. Seperti saat ini adik-adik, saat ini kita sedang beribadah, pasti kita mendapat dukungan dari mama papa kita. Tapi siapa yang tadi marah-marah saat sebelum memulai ibadah? Ayo saat diingetin, ayo bangun dulu, kita mau ibadah. Enggak, masih ngantuk, gak mau aku. Atau mungkin, ayo deh ibadah, udah waktunya ibadah ini. Enggak mau nonton kartun aja. Ibadah itu membosankan, enggak mau aku. Ayo, siapa yang kayak gitu? Enggak boleh adik-adik, kita harus taat. Karena dengan beribadah, itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bener enggak? Ayo, mari kita mau belajar untuk lebih taat lagi dengan waktu-waktu kita bersama Tuhan. Saat kita tidak taat, jangan salahkan mama kita kalau mama kita marah-marah. Kalau kita tidak taat, itu juga akan membuat Tuhan sedih. Tidak hanya mama kita saja yang marah, tapi Tuhan akan sedih dan akan marah juga sama kita. Mau nggak dimarahin sama Tuhan? Jelas, kita tidak mau. Kalau kita tidak mau dimarahin, mari kita taat dan dengar-dengaran. Siapa yang mau jadi anak yang taat? Ayo angkat tangannya. Dan mari kita belajar untuk lebih taat lagi sama Tuhan. Ketika kita sudah menjadi anak yang taat dan mau menghormati mama papa kita, kita akan mendapat surganya, yaitu kebenaran Tuhan. Tapi apakah itu yang sudah dijelaskan tadi itu sudah cukup? Oke, saya akan mendapatkan surga kalau saya menghormati mama. Tidak adik-adik. Ternyata surga itu yang dijelaskan di Alkitab, surga itu memiliki pintu. Dan pintu itu pasti ada kuncinya. Siapa kunci surganya? Kunci surga yang kita miliki di dunia ini yaitu Papa kita. Kalau surga tadi dijelaskan, surga ada di telapak kaki ibu, kaki mama kita. Dan surga itu ada pintunya. Pintu itu butuh kunci. Kuncinya yaitu ayah kita. Jadi kita juga harus menghormati ayah kita. Kita harus menghormati ayah kita karena ayah kita sudah bekerja keras. Papa kita bekerja siang dan malam untuk siapa? Untuk saya, untuk kamu semuanya, untuk kita semuanya. Kita harus bersyukur bahwa kita masih memiliki papa yang luar biasa baiknya kepada kita. Mereka bekerja keras untuk kita supaya kita bisa sekolah, supaya kita bisa makan, supaya kita bisa jalan-jalan dan bermain. Adik-adik, mari kita baca ayatnya kembali dalam Lukas 15 ayat ke-31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ya, meskipun dikatakan segala kepunyaan ayah kita adalah kepunyaan kita, tetapi tidak semua hal diberikan kepada kita. Contohnya uang. Ayah kita akan memberikan uang pada kita dengan secukupnya saja, bukan semuanya. Itu bukan berarti ayah kita pelit, tetapi ayah kita mengerti apa yang kita butuhkan. Contohnya nih, saat kita pengen beli permen, kita minta uang sama ayah kita. Kita minta uang sama papa kita. "Pak, minta uang dong buat beli permen." Apakah ayah kita akan memberikan uang 100.000 atau 2.000? Ayo, kira-kira dikasih 100.000 atau 2.000? Wah, ayahku kan kaya, pasti aku dikasih 100.000. Pernah nggak kita dikasih uang 100.000 untuk hanya sekedar beli permen saja? Tidak adik-adik, pasti kita akan diberikan uang secukupnya, yaitu 2.000. 2.000 itu pun kadang masih ada kembaliannya. Kenapa kita tidak diberikan 100.000? Karena ayah kita mengerti, papa kita mengerti. Kalau seumpama kita nanti lupa bahwa uang itu adalah uang yang bernominal besar, pasti kita akan berikan kepada bapaknya, "Pak, ini uangnya nggak usah dibalikin." Wow, tidak, apalagi nanti kalau jika uangnya hilang. Jika uangnya hilang, apakah kita tetap bisa membeli permen?
Tidak, tentunya. Jadi ayah kita lebih mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Bukan karena ayah kita pelit, tapi ayah kita lebih mengerti kita. Kita nggak mau kan menghilangkan atau kurang bertanggung jawab atas apa yang diberikan orang tua kepada kita. Mari kita semua mengasihi orang tua kita. Kita mau menghormati orang tua kita karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di bumi ini. Mereka sudah mengasihi kita secara tulus. Dan kini saatnya kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua kita. Jika saat ini adik-adik beribadah bersama orang tua, bersama papa mama, ucapkan terima kasih kepada mereka. Katakan, aku mengasihimu ma, aku mengasihimu pa. Jika adik-adik tidak beribadah bersama orang tua saat ini, kalian masih bisa mengucapkan terima kasih dan rasa syukur itu setelah ibadah selesai nanti. Jadi mari kita bersyukur, mari kita selalu berterima kasih kepada orang tua kita. Kita nggak mau kan seperti cerita Malin Kundang. Siapa yang pernah mendengarkan cerita itu? Saat ini kakak tidak ingin menceritakannya, tapi kakak akan memberikan inti dari cerita itu. Si Malin Kundang itu, ceritanya dia itu dikutuk menjadi batu. Karena dia tidak sopan dengan orang tuanya, dia tidak mau taat. Sehingga membuat Tuhan marah. Tuhan mengutuknya menjadi batu. Seperti firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 4 berkata, sebab Allah berkata, hormati ayahmu dan ibumu, dan barang siapa mengata-ngatai ayah ibunya harus dihukum mati. Wah, menakutkan adik-adik hukumannya kalau kita tidak menghormati orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi Malin Kundang yang membuat Tuhan marah. Mari kita belajar untuk menghormati dan mengasihi orang tua kita serta taat kepada mereka. Mari semuanya buka hati lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik dengan menghormati orang tua kita, mama papa kita, dan orang-orang dewasa di sekeliling kita. Berikanlah rasa syukur itu setiap hari. Bukan saat kita ingin menginginkan sesuatu, bukan saat kita lagi mood saja. Terus kalau bad mood, mamaku nakal, mamaku pelit, papaku jahat. No. Jangan katakan seperti itu, tapi mari kita mengucap syukur senantiasa buat orang tua kita. Karena mereka sudah bekerja keras. Mereka meluangkan waktu dan tenaganya buat kita, buat pertumbuhan kita. Mereka selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jadi, itulah alasan kenapa Tuhan menginginkan kita untuk taat, supaya kita memiliki umur yang panjang. Dan tiba saatnya kakak akan memberikan tugas untuk kalian semua. Seperti biasa, kakak ada ayat hafalan untuk kalian. Dan ayat hafalannya untuk minggu depan adalah Keluaran 20 ayat ke-12. Hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah ayat hafalannya, jangan lupa dihafal. Dan seperti biasa, bikin video yang keren. Kalian juga bisa mungkin menyanyikan seperti lagu yang sudah dinyanyikan tadi. Dan demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kakak harap pada Ebens Kids bisa menjadi pelaku firman yang mau bertumbuh menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan, serta hormat dan mengasihi orang tua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita kembali memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur buat orang tua kita. Kita mau menyanyikan terima kasih dan cinta. Merasakan
Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Saat lengan kecilku mulai terbuka, dan mata ingin memandang dunia, ku rasakan bahwa yang kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu. Harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan ke setiap saat, namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur ada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Engkau yang terbaik. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Sungguh Bapa, kami bersyukur buat orang tua yang sudah Engkau berikan. Mereka adalah wakil-Mu Tuhan di bumi ini untuk menjaga kami, untuk melindungi kami, untuk mengasihi kami. Seperti firman yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan, bahwa kami harus menghormati orang tua kami harus menyayangi orang tua kami, karena itulah perintah-Mu Tuhan. Ajari kami Yesus untuk taat, untuk selalu menyayangi orang tua kami, untuk selalu menghormati orang tua kami. Kami percaya Bapa, kami mampu untuk mengasihi mereka karena terlebih dulu Tuhan mereka sudah mengasihi kami. Berkatilah Tuhan orang tua kami di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya, di dalam mereka mengasihi kami. Berkatilah mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk adik-adik semuanya Tuhan, di dalam pertumbuhan mereka Tuhan, di dalam pengenalan mereka akan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Ebenskit akan selalu Engkau berkati, akan Engkau lindungi, akan Engkau kasihi selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak yang sudah melayani kami Tuhan di setiap harinya, di setiap minggunya Tuhan. Mereka sudah menyiapkan tenaga waktunya Tuhan untuk melayani
Terima kasih Bapa, kami percaya urapan-Mu Tuhan selalu Engkau kerjakan atas kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.